dari mimpi, namun mengantarnya ke panggung politik. Mulai menjadi wali kota Solo, Jawa Tengah, gubernur DKI Jakarta, dan sesaat lagi masa depan Indonesia ada di tangannya. Inilah Joko Widodo. Ya, apa kabar Pak Jokowi dan Bu Iriana? Sebelumnya saya ucapkan selamat nih atas terpilihnya Bapak sebagai presiden terpilih ya Bu ya. Nah, Pak, sebenarnya kalau berbicara menjadi presiden, lebih enak mana sih Pak? Jadi kepala keluarga apa kepala negara nanti Pak? Saya kira sama saja ya. Kepala keluarga itu juga ada tugas yang harus diemban. Jadi wali kota juga ada tugas yang diemban, jadi gubernur juga ada yang tugas yang harus diemban. Jadi presiden pun juga ada tugas, ada amanah yang harus kita emban. Sama saja, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang dibebankan kepada kita. Gitu aja. Kalau Ibu kepinginnya Bapak ini jadi kepala keluarga aja, waktunya biar banyak sama keluarga atau kepala negara juga Bu? Ya kita mengalir aja Mbak, ngikutin. Bu, kalau jadi ibu negara, ibu ini kan kalau saya lihat sederhana ya Bu. Sudah ada nggak sih Bu perias khusus atau desainer yang sudah maju ke Ibu? Sampai mikir ke situ. Tak rias Enggak. saja, Oh, ya. tak rias. Apa nih pakai sasak-sasak gitu Bu? Enggak. Ya nanti lihat aja nanti, enggak mikir itu dulu. Aja. Masa di lantai belum gak mikir sasak. Kayak sarang burung lah. Nanti Pak gimana nih Bu sama Ibu untuk membagi waktu dengan keluarga? Pasti kan akan lebih sibuk ya kalau nanti menjadi pemimpin negeri ini Pak. Iya kan sudah, anak-anak saya kan jadi wali kota juga sudah tahu. Waktu jadi gubernur juga sudah ngerasakan. Jadi presiden pun juga sama saja, bedanya apa? Anak saya sudah gede-gede semua kok. Pak, tapi saya ingin tahu nih Pak, saat pertama kali Ibu Megawati Soekarno Putri memandatkan kepada Bapak untuk menjadi seorang presiden, sebenarnya apa sih yang membuat Bapak mengatakan iya? Apakah juga ada dukungan untuk Bapak maju Pak, ceritanya Pak saat itu Pak? Kalau saya ditugaskan oleh rakyat dimanapun ya harus siap. Karena kita memang sudah sejak awal, sejak jadi wali kota, gubernur, saya kira memang tugas apapun harus kita terima. Meskipun kita tidak merencanakan, kita tidak apalagi mendesain adalah. Kita ini mengalir saja, mengalir. Kalau memang sudah garis takdir menentukan dan kehendak Allah juga sudah menggariskan, ya kita kan nggak bisa apa-apa. Itu Bapak langsung mengatakan iya atau memang ada yang mendukung juga mungkin dari Ibu Iriana atau Ibu Bapak, Ibunda tercinta gitu Pak? Ya tentu saja saya tanyakan ke istri, ke keluarga saya tanyakan. Apa di jawaban Ibu Iriana kita Bapak bertanya Bu? Ya siap. Siap Bu, mendukung Siap. Bapak ya Bu ya? Iya pasti. Tapi kalau lihat sekarang Bapak semakin akrab nih dengan Ibu Megawati. Bapak juga diajak ke makam Bung Karno, gimana nih Pak? Gimana sih? Ya apapun, saya sangat menghormati Ibu Megawati. Kenapa saya menghormati beliau? Sangat menghormati kepada beliau dan juga tentu saja karena beliau juga Ketua Umum PDI Perjuangan. Apa nih titipan dari Ibu Megawati ketika Bapak terpilih menjadi presiden Pak? Titipannya ada 3, yaitu menjadikan negara ini berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dan berkebudayaan. Itu nggak ada yang lain. Pak, tapi waktu itu kenapa sih Pak waktu deklarasi Bapak memilih Rumah Si Pitung dan Bapak juga mencium bendera merah putih sambil mengucapkan? Itu simbol-simbol tadi. Di situ ada sebuah simbol budaya di Rumah Si Pitung. Mencium bendera merah putih itu simbol nasionalisme kita. Simbol-simbol itu yang harus dibaca. Kadang-kadang kita lupa bahwa negara ini dibangun dengan sebuah perjuangan yang luar biasa. Baik tenaga, nyawa, semuanya pejuang dan pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita mempertahankan kemerdekaan dan memproklamirkan kemerdekaan. Itu yang kadang-kadang kita lupa ya. Jadi kita ini bisa seperti ini, bisa
sekolah dengan enak, bisa kuliah dengan enak, bisa menikmati ekonomi seperti yang ada sekarang ini. Ini kalau tidak ada jembatan emas proklamasi 17 Agustus 45 ya nggak akan. Kalau tidak dari perjuangan dan pahlawan-pahlawan terdahulu nggak akan itu. Itu sering kita lupa. Kak, nanti kan Bapak sama Ibu akan tinggal di istana nih. Apa sih barang-barang yang akan Bapak Ibu bawa nanti ke istana? Kalau Bu Iriana apa nih Bu? Baju, Ada apa? sandal, sepatu ya. Ini tempat tidur Pak yang kemarin dibawa ke itu Pak rumah dinas di Gubernur DKI. Barang-barang akan dibawa lagi Bu. Ada lagi Bu mungkin hewan peliharaan lagi atau apa gitu yang dibawa biar betah gitu Bu di istana Bu. Hewan udah di rumah, masa mau dibawa? Nggak tahu nanti. Gimana sosoknya Bapak Bu sampai Ibu dulu akhirnya memilih Bapak juga nih Bu sebagai pasangan hidup. Oh dulu. Iya, gimana ceritanya Bu Iriana? Kelihatan pintar gitu aja. Depan jelas. Ya nyatanya ya jelas. Ada firasat nih Bu ya waktu itu masa depan Ya, Bapak ya juga? pasti ada. Milih yang terbaik. Ya ada. Pilih lagi wis cocok juga. Ada saingan nggak sih Bu dulu Bapak Bu? Jadi Bapak Ya ngejar pasti ya itu berapa lama? milih. Ya. Bapak ngejar-ngejar ya Pak? Presiden baik ya. Apa nih Pak yang membuat Bapak ngejar Ibu Riana Pak? Yang bisa Bapak membuat Bapak untuk mengejar-ngejar Ibu Riana sampai menjadikan Dulu. pendamping? Apa ya kalau saya lihat ya dulu sederhana dan desa banget itu. Ingat aturan desa ngawur. Terus saya dari terpengaruh dari desa gitu. Biar aku aneh. Jadi yang desa Ibu ya Pak? Ini desa antik ora gaul, Mbak. Emang dulu gimana penampilan Bapak Bu? Dulu kan anak muda ya pakai jin kaos. Gondrong. Tanya masku itu. Tapi Ibu cinta kan Bu sama Bapak Bu? Ya. Kalau Bapak Pak? Cinta Ya masa sudah 28 tahun masih ditanyakan. Bu, tapi apa sih Bu kesukaan makanannya Bapak ini Bu? Semua dimakan. Semua dimakan, yang disiapkan dimakan. Tadi pagi nggak ada saham. Makan sisa kemarin. Jadi nggak susah ya Bu jadi Enggak. istri Bapak ya Bu ya? Enggak. Bu, tapi kalau Bapak biasanya ya Ibu ya kalau misalnya marah kan orang banyak tahu Bapak itu diam kalau marah Bu ya. Beda mungkin sama pasangannya sekarang sebagai keluarga. Kalau marah ke keluarga gimana Bu? Diam juga atau Nggak pernah marah. kasih kode nggak Bu? Ya kayak gitu marah nggak kelihatan. Jadi Ibu kadang nggak sadar kalau Bapak marah ya Bu ya? Cuekin aja. Nantilah ya nggak marah lagi. Bu, pesan apa sih yang Ibu sampaikan ketika waktu Bapak ditetapkan oleh KPU dan benar-benar terpilih sebagai presiden? Pesan Ibu ke Bapak? Pesannya ya follow. Nggak ada pesan apa ya. Ya kita jalani aja. BBM ya Reza ya. Jadi waktu agak susah ya Bu ya Bapak ya Bu? Enggak susah. Ketemu. Biasa aja. Pak, kalau misalnya nanti apa sih Pak hal apa yang menjadi program Pak Jokowi ini ketika menjadi pemimpin dan 5 tahun misi apa yang diutamakan Pak? Kan tidak mungkin semua masalah negara. Ya menyangkut hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar apa itu? Ya pendidikan, kesehatan. Karena kita harus ngomong apa adanya. Banyak anak-anak kita yang nggak sekolah loh. SD aja nggak lulus banyak sekali, bukan banyak sekali. SMP apalagi banyak sekali. Sehingga kebutuhan dasar itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Kesehatan juga sama. Rakyat kita ini banyak sekali kan kesehatannya nggak tertangani, itu yang harus menjadi perhatian. Jadi terutama dari keluarga-keluarga yang tidak mampu itu harus diberikan perhatian khusus sehingga mereka juga mendapatkan pemerataan pembangunan, mendapatkan juga kue pembangunannya. Pak, tapi ini memang ya Bapak menjadi presiden juga ada rakyat yang sangat senang dengan Bapak menjadi presiden.
Pastinya ada juga rakyat yang tidak senang, masih meragukan Bapak. Bisakah Bapak mampu menjadi presiden? Gimana sih Pak tanggapan Bapak? Ya harus dibuktikan bahwa kita memang mampu untuk melaksanakan apa yang sudah dipercayakan dari rakyat untuk kita. Harus dibuktikan dengan apa? Dengan kerja keras. Harus dibuktikan. Kalau nggak dibuktikan gimana orang menjadi tahu bahwa kita mampu dan kita bisa? Apa nih Pak, kalau misalnya Bapak kerja Bapak ada yang tidak benar, apakah rakyat boleh mengoreksi Pak? Oh boleh. Saya kira media bisa menjadi alat koreksi, masyarakat bisa memberikan kritisi. Saya kira kita akan terbuka, sangat terbuka dengan masukan, kritikan, ya dalam bentuk apapun, lewat sosial media atau lewat surat atau datang langsung, saya kira nggak ada masalah. Ya, baik. Tetapi dengan sebuah kesantunan yang baik, dengan bahasa-bahasa yang baik lah, saya kira. Karena itu budaya kita. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Ya, walaupun Joko Widodo dan bersama Yusuf Kala akan menjadi pemimpin negeri ini, rakyat tetap harus mengoreksi dan menilai kinerja mereka.